Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Maulana Rizky dari program studi Teknik Informatika kelas 3H. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah basis data, eh, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah basis data. Oke. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas UTS basis data, kita mendapatkan sebuah studi kasus yaitu toko. Pada permasalahan yang akan kita lakukan, akan kita selesaikan pada studi kasus kali ini yaitu tentang penjualan pada sebuah toko. Yaitu ada beberapa hal materi yang akan saya berikan pada tugas kali ini, yaitu yang pertama yaitu proses normalisasi. Setelah masuk proses normalisasi, kita akan langsung masuk ke conceptual modeling dan logical modeling serta physical modeling. Setelah kita membuat langkah pertama, kita akan mengimplementasikan hasil dari model physical model tadi dalam bentuk DDL menggunakan aplikasi SQL+. Nah, setelah kita implementasikan kode-kodenya, lalu kita isi beberapa data ke dalam salah satu tabel tersebut. Nah, setelah itu kita akan eh, menjelaskan sedikit tentang perintah-perintah seleksi data sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Oke, langsung kita masuk ke normalisasi. Ya, oke. Pada tugas ini terdapat faktur penjualan dan faktur pembelian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktur penjualan, proses normalisasinya. Nah, di sini eh, terdapat 3 bentuk normalisasi, yaitu normal form pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini adalah bentuk tidak normalnya atau abnormal pada form tersebut yang telah kita ketahui tadi pada soal UTS tersebut. Yaitu ada kode barang, ada nama, quantity, satuan, harga satuan, diskon, subtotal, nomor faktur, tanggal customer, dan alamat. Nah, mengapa dia tidak normal? Karena form-form tersebut tidak sesuai dengan aturan pada normalisasi. Aturan normalisasi tidak ada data yang redundan atau data kosong atau menyebabkan kerancuan pada data tersebut. Kita lihat di sini merupakan datanya redundan atau dan ada juga data kosong, sehingga ini termasuk dalam bentuk anormal form. Nah, di sini terdapat normalisasi yang pertama. Kita lihat pada situs berikut, ada beberapa aturan pada normalisasi yang pertama. Tiap field hanya satu pengertian, bukan hanya merupakan kumpulan data yang mempunyai arti ganda dan tidak ada set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda. Nah, kita lihat di sini pada normalisasi satu, kita lihat sudah sesuai dengan aturannya dan tidak ada data kosong, sehingga normalisasi pertama lebih kurang seperti ini. Dan normalisasi kedua harus mempunyai primary key, harus berhubungan dengan primary key sebagai induknya. Nah, yang pertama, dalam normalisasi kedua ini, tipe normal form kedua, kita membagi menjadi 3 tabel, yaitu ada tabel barang yang berisi field atau atribut, nama barang, satuan, kuantiti, dan harga satuan. Lalu ada tabel transaksi atau faktur yang berisi nomor faktur, tanggal diskon, dan kode barang. Yang ketiga, tabel ketiga yaitu tabel customer yang berisi kode customer, nama customer, dan alamat customer. Nah, yang selanjutnya yaitu normalisasi ketiga pada tabel penjualan ini. Itu terdapat ada 4 tabel yang saya pisah, yaitu yang pertama ada tabel detail yang berisi kan atribut nomor faktur, kode barang, kuantiti, harga satuan, dan total. Nah, di sini saya memasukkan total karena menurut saya ini termasuk ke dalam bentuk detail pada sebuah form tersebut. Karena dalam form pastinya
total dari jumlah keseluruhan belanja yang kita lakukan pada sebuah proses jual beli. Masih pastinya ada total. Nah, selanjutnya di sini ada tabel transaksi atau faktur. Di sini terdapat beberapa atribut yaitu nomor faktur, tanggal, kode customer dan diskon. Selanjutnya ada tabel barang. Di sini ada beberapa field di dalamnya, ada beberapa atribut di dalamnya itu kode barang, nama barang, harga dan harga satuan. Nah, yang terakhir ada eh, tabel customer. Di sini ada kode customer, nama customer dan alamat customer. Ini merupakan beberapa bentuk normal form pada tabel pembelian maksud saya. Seginilah bentuknya. Ini bentuk normalisasi ketiganya. Selanjutnya kita lihat bentuk normalisasi pada faktur penjualan. Ini merupakan bentuk anormalnya. Di sini terdapat kode barang, nama barang, kuantiti satuan, harga satuan, diskon, subtotal, nomor, tanggal, supplier, penerima dan salesman. Nah, mengapa tidak normal? Karena di sini terdapat beberapa data yang kosong atau field yang kosong. Nah, maka dari itu ini merupakan bentuk yang tidak normal. Dan kita lihat saja, ini semua digabung menjadi satu tabel, sehingga menyebabkan tidak konsistensi data di dalamnya. Karena bisa jadi nanti ini nih tidak mempunyai hasil akhir dari sebuah aplikasi tersebut menjadi tidak bagus karena datanya tidak konsisten ya. Nah, kita masuk bentuk ke normalisasi bentuk NF1 pada faktur penjualan ini. Nah, bentuk normalisasi bentuk normal form pertama yaitu di sini telah dimasukkan data-data semua, tidak ada yang kosong, makanya kita masukkan ke dalam semua fieldnya, ke dalam itu. Jadi tidak ada data yang kosong berdasarkan aturan pada normal form yang pertama. Ada kode barang, nama barang, kuantiti, satuan, harga satuan, diskon, subtotal, nomor, tanggal, supplier, dan penerima serta salesman-nya. Kita masuk ke bentuk normal form yang kedua. Pada normal form yang kedua ini, saya mengkategorikan beberapa tabel yang di atas yang anormal ini menjadi beberapa tabel. Ada terdiri dari 4 tabel. Yang pertama ada tabel barang, yaitu di sini ada nama barang, kuantiti satuan dan harga satuan. Di sini ada tabel transaksi, ada nomor faktur, tanggal, diskon, kode barang, dan tabel supplier, ID supplier, supplier. Nah, di sini bedanya saya membedakan tabel supplier dan salesman serta penerima. Karena kenapa harus dibedakan? Karena menurut saya ketika dalam bentuk normal form kedua ini tabel-tabel ini dapat berelasi sehingga nanti ketika ada data transaksi maka bisa merelasi ke data transaksi tersebut misalnya. Nah, ini ada tabel salesman dan tabel penerima. ID-nya bisa kita tambahkan pada menjadi atribut tersendiri dan menjadi primary key nantinya. Ini menjadi primary key juga dan menjadi primary key juga. Kita masuk ke bentuk normalisasi normal form 3. Pada normal form 3, kita lihat pada data normal form kedua, datanya diisi semua ya, datanya kita isikan semua. Sedangkan pada normal form ketiga, data itu tidak boleh ada yang sama. Jadi kalau ada yang sama kita hapus. Dan kita bedakan menjadi beberapa tabel, yaitu ada tabel detail, transaksi, tabel barang, tabel penerima, salesman, dan tabel supplier di sini. Mengapa tidak boleh? Karena pada aturan normal form ketiga, yang tidak ada berhubungan dengan primary key, maka kita hapus. Maka lebih kurang seperti itu. Nah, di sini pada tabel detail ada terdapat nomor faktur. Nomor fakturnya nanti ini di sini ada kode barang. Nah, di sini saya masukkan kode barang pada detail quantity. Nah, nanti kode barang ini bisa merelasi ke tabel tabel transaksi ya. Kode barang ini bisa merelasi ke kode barang sebelah sini.
pada tabel transaksi. Nah, ada quantity, satuan, dan total. Oke, ini karena kosong ada yang ketinggalan. Oke, ini tabel untuk tabel transaksi maksudnya ada nomor faktur, tanggal, ID, dan kode barang. Nah, hanya diisi satu saja karena pada soal di situ hanya ada satu kali pembelian pada 24 Oktober dan ini adalah ID supplier ya. Ini ID supplier dan ini kode barang. ID supplier ini nanti merelasi ke tabel supplier. Dan ini tabel barang. Ada kode barang, nama barang, dan satuan. Serta tabel penerima, salesman, dan tabel supplier. Selanjutnya kita masuk ke conceptual modeling. Di sini saya telah menyediakan bentuk konsepnya. Oke. Di sini pada conceptual model. Nah, di sini terdapat detail transaksi, ada transaksi dan customer serta barang. Nah, pada transaksi, dari sini ya, customer melakukan transaksi sehingga dia merelasi ke tabel transaksi dan menghasilkan detail transaksi. Barang juga. Nah, barang merelasi ke transaksi untuk konseptual modelnya. Customer melakukan transaksi sehingga merelasi ke sini. Dan transaksi setelah dilakukan proses transaksi, pastinya transaksi tersebut menghasilkan detail transaksi, teman-teman. Sehingga terdapat detail transaksi di sini. Ada nomor faktur, kode barang, kuantiti, satuan, total harga. Lalu di sini ada transaksi, ada nomor faktur, tanggal, kode customer, dan diskon. Serta customer yang pastinya ada kode customer, dan alamat. Dan barang ada kode barang, nama barang, dan harga satuan. Nah, untuk faktor pembelian di sini untuk konseptualnya di sini pastinya nanti ada supplier. Supplier pastinya menyuplai barang tersebut. Nah, makanya di sini ada ID supplier, lalu di barang. Nah, pastinya barang itu kan sebelum kita masukkan ke faktur atau ke transaksi, makanya kita ngecek barangnya. Makanya di sini ada barang, makanya berhubungan atau berelasi ke sini. Lalu ada penerima atau toko yang menerimanya. Nah, di sini adalah detail. Sama seperti sebelumnya, hasilnya adalah detail transaksi tersebut. Nah, di dalam detail transaksi ada nomor faktur, kode barang, kuantiti harga, serta total harga. Nah, ini adalah bentuk konseptual modelnya. Oke, selanjutnya untuk logical model, kita langsung masuk ke Oracle Data Modeler-nya. Oke, teman-teman. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini ada detail transaksi, ada entitas detail transaksi. Kita masuk ke dalam logical model ya. Kita masuk ke dalam logical model. Di sini ada detail transaksi yang mana terdapat atribut di dalamnya, yaitu ada nomor faktur, kode barang, quantity, satuan, dan serta total. Ini total harga. Dan di sini, nah, di sini terdapat entitas transaksi, yaitu ada nomor faktur, tanggal, kode customer, serta diskon. Di sini ada tanda pagar, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Tanda pagar ini merupakan bentuk, berarti dia merupakan tipenya adalah primary key. Nah, selanjutnya di sini ada nomor faktur, tanggal, kode customer, serta diskon. Saya memasukkan diskon ke transaksi karena menurut saya pastinya di setiap transaksi itu bisa jadi ada diskon, bisa jadi tidak ada diskon. Lalu di sini barang relasi ke entitas transaksi. Di sini ada kode barang, nama barang, dan harga satuan. Lalu ada customer, di sini ada kode customer, dan alamat. Nah, di sini merelasi. Pastinya transaksi itu bisa banyak dilakukan. Dan detail transaksi itu pasti, kalau detail itu pastinya ada satu ya teman-teman. Berarti ini mengandung relasi one to many antara detail transaksi ke transaksi. Transaksinya bisa banyak, tetapi untuk detailnya hanya satu. Berarti memiliki relasi one to many. Sama ini customer. Pastinya customernya satu ya. Customernya bisa banyak sih. Tapi kalau pastinya customer itu, satu orang itu bisa melakukan transaksi banyaknya. Ya, dan barang. Lebih kurang seperti itu untuk faktor ini untuk penjualan.
Selanjutnya untuk bagian konseptual untuk faktur pembelian, kita lihat. Nah, di sini untuk faktur pembelian ada beberapa entitas yang saya buat, yaitu ada detail, transaksi, faktur, penerima, barang, sales, dan supplier. Nah, di sini pastinya detail itu seperti sebelumnya, detail itu pastinya ada satu nanti di akhir. Semua transaksi akan menghasilkan satu detail transaksi. Tetapi atau faktur atau transaksi ini bisa dilakukan oleh banyak transaksi, bisa terdapat di dalamnya banyak transaksi di dalamnya. Makanya saya buat relasinya di sini one to many juga. Penerima juga, barang bisa banyak juga, dan supplier. Supplier biasanya berhubungan dengan faktur juga. Nah, di sini kita lihat, di sini ada tanda primary key lagi ya, karena pastinya di setiap tabel itu kita harus mempunyai minimal salah satu primary key sebagai bentuk untuk merelasikan datanya ya. Merelasikan antar tabel maksud saya. Di sini ada faktur, nomor faktur, tanggal ID supplier, dan kode barang. Lalu di sini ada entitas sales, ada ID dan nama salesnya. Lalu di sini ada supplier, ID dan suppliernya. Lalu ada barang, ada kode barang, nama barang, dan satuan. Dan memiliki relasi masing-masingnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat pada soalnya. Kita akan ke physical model. Oke, yang pertama kita untuk ke faktor penjualan dulu ya, yang ini dulu. Kita akan merubah ke bentuk physical modelnya. Oke, lanjut. Teman-teman bisa klik ini, Engineer to Relational Model. Teman-teman ingat checklist semua, Apply Selection, dan Engineer. Nah, ini adalah bentuk physical modelnya. Nah, di sini saling berelasi ya teman-teman antar tabelnya. Kita lihat di sini. Di sini terdapat primary key. Di sini terdapat masing-masing tabel, teman-teman bisa lihat memiliki primary key masing-masingnya. Nah, lebih kurang seperti ini. Di transaksi ada nomor faktur, tanggal, kode customer, diskon, nomor faktur, detail transaksi, dan lain-lainnya. Di sini ada foreign key dan ada foreign key juga ya untuk detail transaksi nomor fakturnya. Oke, lebih kurang seperti ini untuk physical model teman-teman. Dan di sini ada barang, ada kode barang, nama barang, harga satuan, serta customer. Ada kode customer dan alamat, serta di sini ada kode barang. Ini relasi semuanya, keseluruhannya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke untuk physical modeling untuk physical model untuk faktor pembelian. Teman-teman seperti biasa, apply selection dan engineer. Nah, di sini agak sedikit lebih kompleks. Nah, lebih kurang seperti ini. Sini saja. Nah, di sini ada detail, faktur, ini untuk relasi. Dah, saling berkaitan. Di sini teman-teman bisa lihat ada primary key, dan primary key juga ya. Fungsi primary key-nya tuh untuk merelasikan nanti antar tabelnya ya teman-teman. Selanjutnya ada detail, ada faktur, saling merelasi. Untuk selanjutnya kita akan mengimplementasikan model fisik yang akan dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mengimplementasikan model fisik yang telah kita hasilkan tadi ini ke dalam bentuk perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Teman-teman silakan buka masing-masing aplikasi SQL+. Oke, di sini teman-teman bisa login sebagai admin SYS, SSYS, DBA. Passwordnya silakan teman-teman masukkan. Nah, kita telah terhubung ke dalam database, telah terkoneksi ke dalam database. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, oke teman-teman, untuk selanjutnya seperti biasa, sebelum itu kita akan nge-create user baru dulu ya, karena kita di sini login sebagai admin di sini. Teman-teman bisa ketikkan
Oke, create user. Nah, untuk user ini teman-teman bebas mau namanya apa. Saya namanya adalah tugas 1 misalnya. Tugas 1. Lalu identify passwordnya by 1. Misalnya passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Oke, tinggal teman-teman enter. Nah, jika teman-teman ada error seperti ini, teman-teman bisa ikuti mengetikkan perintah berikut ini. Alter user. Nah, alter session ya, salah tulisannya teman-teman. Session set gitu underscore oracle underscore script. Nah, oracle underscore script sama dengan true. Oke, setelah session di alter, baru kita bisa buat usernya. Nah, user created. Nah, setelah user di created, selanjutnya kita bisa langsung granted usernya, tetapi kita langsung aja. Oke, kita langsung aja untuk nge-create table baru ya. Di sini kita mau buat tabel yang pertama adalah tabel barang ya. Kita geser dulu. Di sini barang, ada kode barang, ada nama barang dan satuan. Oke, kita create untuk tabelnya, create table barang misalnya. Barang misalnya create table barang seperti ini. Nih. Nah, teman-teman bisa masukin misalnya di sini ada atributnya, ada kode barang. Kode barang, lalu kita bisa masukin tipe datanya di sini ada varchar 2. Lalu teman-teman bisa masukin berapa jumlah yang ingin bisa dimasukin ke dalam datanya. Misalnya 30. Berarti hanya 30 karakter yang bisa masuk ke dalam apa tersebut. Selanjutnya ada nama barang. Ada nama barang seperti biasa pakai varchar 2. 50 dan ada satuannya. Satuan juga varchar deh. Kita buat 20. Oke, jangan lupa tutupnya satu lagi. Teman-teman bisa oke, ada error. Oke. Coba di sini karena masih ada error. Coba kita create table karena udah pernah dipakai nama tablenya. Misalnya kita buat barang 1 deh. Barang 1 misalnya di sini ada kode barang varchar 2 30, lalu ada nama barang varchar juga 30, lalu ada satuan varchar 2 coba 20. Oke. Nah, tabel telah dibuatnya teman-teman. Nah, tabel telah dibuat. Selanjutnya, jika teman-teman mau melihat isi tabel yang ini, kita bisa select ya, dengan perintah seperti berikut. Select bintang from. Nah, di sini untuk parameter ini nih, teman-teman bisa masukkan parameter nama tabelnya. Tadi adalah barang 1 ya. Barang 1 seperti itu. Nah, karena di sini belum ada datanya, teman-teman kita bisa menginsert ya maksudnya. Kita bisa menginsert data ke dalamnya. Nah, perintah untuk membuat atau menginsert data ke dalam sebuah tabel, kita bisa menggunakan perintah insert.
insert into nama tabelnya. Nama tabelnya itu adalah barang seperti biasa, barang satu. Nah, di sini teman-teman bisa buka kurung kurawal. Lalu di sini adalah nama entitasnya. Teman-teman bisa masukin. Pertama itu adalah kode underscore barang. Lalu ada nama barang. Lalu ada satuannya. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, selanjutnya ini belum selesai teman-teman. Teman-teman bisa masukkan values di sini. Baru teman-teman bisa memasukkan data ke dalamnya. Misalnya karena di sini kode barangnya dalam bentuk varchar, teman-teman sebenarnya kalau untuk number ya, numeric bisa teman-teman tanpa gitu misalnya satu deh, koma, jangan lupa nama barangnya misalnya aqua, lalu satuannya misalnya apa ya? Sini untuk satuannya piece ya, piece, lebih kurang seperti itu. Oke, tutup. Ups, ada error. Kenapa ada error? Karena kurang satu lagi nih. Oke, kenapa ada error? Oke, mungkin. Oke. Aqua piece mungkin ini. Oh iya, teman-teman, sorry teman-teman. Di sini karena tipenya apa? Tipenya itu varchar ya. Kita pakain aja deh apa gini. Sorry ya teman-teman, salah. Itu dan piece. Nah, masih error ya. Ya, apa ya errornya? Satuan insert into barang satu values. Insert into barang satu values. Oke, satu aja ya, nggak pakai tutup. Nah, baru bener ya teman-teman. Baru untuk satu row-nya ke bentuk ya. Di sini baru satu row-nya ke bentuk. Tadi ada yang salah di sini, errornya. Pertama tidak, ini titik komanya ketinggalan. Yang kedua mungkin ini bisa jadi karena ini ya, karena bentuk ini adalah varchar. Saya lupa membuat untuk apa namanya, tanda petik duanya. Nah, jangan lupa titik komanya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita bisa select ya. Select bintang from tabel barang satu misalnya. Nah, di sini baru kelihatan. Nah, di sini ada kode barang, ada nama barang, ada satuannya di sini. Paste seperti itu. Oke, kita lihat soalnya sebentar. Setelah implementasi model basic, kita menggunakan aplikasi data SQL Plus. Lalu kita isikan beberapa data dan seleksi data. Oke, kita lanjut aja dulu untuk ke tabel lain. Selanjutnya kita bisa buat tabel faktur ya. Create tadi untuk create apa? Create table faktur. Lalu jangan lupa gitu. Faktur ada di sini ada nomor faktur. Ada nomor faktur, tipenya varchar 2 untuk faktur, dan isinya bebas berapa. Lalu ada kode barang varchar 2 bebas berapa aja. Kode barang ada quantity varchar juga deh, varchar 2 dan 50 juga boleh. Lalu ada harga. Oke teman-teman, tadi mungkin ada yang ketinggalan untuk kita ngasih primary key ya. Di sini untuk
lupa karena ngasih primary key-nya tadi. Nanti untuk tabel ini kita buat aja primary key-nya. Quantity, di sini harga gitu. Varchar 2. Varchar 2 50 juga boleh. Harga, varchar, dan total ya. Total juga bisa varchar 2 dan 50. Nah, untuk apa? Jangan lupa teman-teman, untuk nomor fakturnya kita kasih primary key. Primary key untuk nomor faktur. Oke, akhirnya satu tabel lagi kebuat. Coba kita select ya. Select. Nah, di sini karena tadi yang di pertama tadi saya lupa ngasih, nanti bisa teman-teman pakai perintah alter ya untuk mengubah sebuah atribut pada sebuah tabel. Nah, di sini coba kita select bintang from nama tabelnya adalah faktur. Nggak ada row, coba kita insert into faktur. Nah, nama field-nya ada nomor faktur, ada kode barang, lalu ada quantity, ada harga, total. Lalu untuk isinya teman-teman bisa buat misalnya satu deh. Terus kode barang, misalnya kode barang tadi untuk dicontoh kode barang BRG ya, BRG 001 misalnya. Lalu ada kuantitinya misalnya 2. Lalu BRG 001 tadi ada kuantitinya ada 6. Ada 6. Lalu 6 dan barang 001 6. Harganya 54.000. Dan total jadi 54.000. Oke, coba kita insert. Oops, ada yang salah. Oke. One row insert. Coba kita cek dengan perintah select bintang from faktur. Nah, di sini ada nomor faktur, ada kode barang, kuantiti, harga, dan total. Di sini teman-teman semua. Oke, itu untuk tabel faktur. Salah lihat ya. Ini untuk detail ya, bukan faktur ya. Faktur atau transaksi. Oke. Oke teman-teman, karena tadi ada sedikit kesalahan pada nama untuk tabelnya, teman-teman di sini bisa menggunakan perintah alter ya, alter table. Coba kita implementasikan saja. Alter table. Oke, tadi di sini sudah saya ubah namanya adalah detail ya. Teman-teman bisa nge-alter table-nya dengan nama, misalnya tadi faktur yang sebelumnya ya. Faktur rename to misalnya di tabel detail ya, salah. Detail rename to faktur misalnya. Nah, di sini ke alter ya.
Nah, karena di sini tadi kita ubah dari detail ke jadi faktur, coba kita select namanya menjadi detail. Karena tabel detail belum kita buat, maka error. Oke, selanjutnya select bintang from. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Selanjutnya select bintang from. Nama tabelnya tadi adalah coba kita detail ya. Apakah bisa berhasil? Nah, katanya di sini tabelnya tidak berhasil ya, tidak does not exist katanya. Berarti tabelnya udah kita ubah. Coba kita ubah lagi menjadi alter tadi apa? Table gitu. Faktur. Kita rename itu menjadi detail ya. Nah, coba kita select bintang from detail. Di sini artinya kita ambil semua data, tanda asterisk ini merupakan ngambil seluruh data dari tabel detail maksudnya. Tinggal teman-teman enter dan akan nampil seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita buat tabel faktur ya. Kita buat tabel faktur adalah create table faktur. Lalu kita lihat kodenya di sini seperti ini. Mana tadi? Create table faktur seperti itu. Jangan lupa seperti itu. Di sini untuk atributnya ada nomor faktur, tanggal, dan ID. Nomor faktur varchar 2. Nah, varchar 2 isinya segini, boleh. Terus ada tanggal varchar 2 40 ID supplier varchar 2 sebenarnya bisa disesuaikan aja ya teman-teman untuk tipe datanya, karena di sini saya mau lebih gimana ya, supaya lebih general gitu ya. Bisa kalau varchar tuh bisa digunakan untuk juga untuk numeric ya. Ya, makanya saya menggunakan varchar daripada lebih ke integernya. Selanjutnya ID supplier, kode barang sama detail. Sama kode barang aja ya. Kode barang, tipe datanya varchar 240. Jangan lupa teman-teman bisa alter juga ya tadi, kayak seperti yang di awal tadi untuk mengubah entitasnya. Nah, di sini kita bisa buat primary key, kita buat jadi nomor faktur. Kurang seperti itu. Jangan lupa satu lagi. Nah, tabel sudah ke-create. Coba kita select lagi ya. Select bintang from, tabelnya faktur. Nah, nggak ada datanya. Coba kita insert into faktur. Lalu jangan lupa ada nomor faktur di situ. Ada tanggal. Lalu ada ID supplier. Ada kode barang. Lalu values-nya seperti biasa. Misalnya 1 deh. Lalu ada tanggal, misalnya 20 September 2021. Lalu ada kode barangnya, misalnya kode barang 001 misalnya. Oke. Aduh, error lagi nih. Kenapa? Nomor faktur insert into faktur. Insert into faktur. Faktur, nomor faktur, tanggal. Oh ya, di sini ada error ya. Tanggal. Supplier.
Sini A-nya 1, G-nya. Tanggal, ID supplier, kode barang, values-nya 1, 2, 3. Not enough values. Ada yang kode barang, ID supplier, 1, 2, 3, 4. Nomor faktur, tanggal, ID, oh ya, nomor nomor faktur, tanggal, ID supplier. Satu lagi ya teman-teman, lupa di sini ada kode barang. Di sini ID supplier ya. ID supplier. Misalnya supplier 01. Ada yang kurang ya, teman-teman. Error ini not enough values, berarti ada value-nya yang kurang. Karena kita buat tadi itu tuh wajib, makanya kita isi. Dan di sini kita buat misalnya adalah kode barangnya KB001. Faktur. Nah, di sini tadi ada kurang tanda apanya ya teman-teman. Nah, lebih kurang seperti itu untuk insert dan select data serta menambahkan data, men-select data. Selanjutnya kita buat penerima, supplier, dan sales. Lalu kita create lagi, create table penerima, lalu ada ID, kita buat varchar 2, 40 misalnya, lalu ada nama toko, varchar 2 juga 40. Nah, lalu kita buat primary key-nya, jangan lupa untuk ID. Oke, tabelnya udah kebuat. Lalu kita insert lagi, insert into penerima, ID sama nama toko, values-nya misalnya 1 deh, sama nama tokonya adalah di sini tadi nama tokonya. Di sini kita lihat nama tokonya tadi toko laris ya, atau toko laris. Oke, one row created. Oke, selanjutnya kita select bintang from penerima seperti itu. Oke, udah masuk. Selanjutnya kita buat mana tadi? Selanjutnya kita buat sales sama supplier ya. Create table supplier. Create table supplier. Ada ID varchar 2, 20. Lalu ada nama seperti biasa, varchar 2, 20, 30 bebas. Lalu kita kasih primary key di sini adalah ID seperti itu. Oke, lalu kita insert biar cepat, langsung kita insert aja. Insert into supplier. Ada ID, ada nama supplier, lalu values-nya. Teman-teman juga bisa nambahin multiple insert ya, menggunakan SQL juga. Tapi kita biar cepat kita masukkan aja satu data aja. Values ada misalnya 1 lagi, ada supplier toko 6 misalnya, lalu seperti itu, one row inserted. Lalu kita buat satu lagi, create table sales, ID varchar 30, 40 bebas lah. Oke, dan nama ya, nama varchar, di sini varchar 2 ya.
varchar 2 varchar 2 ini adalah nama varchar 2 40 juga komanya lagi. Kita ulang lagi ya. Create tadi table sales, ada ID varchar 2 40 30, ada nama varchar 2 30 juga. Oke, tadi ini create create table sales ya. Sales, lalu ada ID varchar 2 30 aja, jangan lupa titik koma, lalu ada nama salesnya varchar 2 40, lalu kita buat primary key ID. Oke, table credit langsung kita insert aja ya, insert into table sales, insert into sales ya, sales ID sama nama, sama kayak tabel supplier ya, lalu values-nya misalnya 1 gitu, lalu ada sales ID. Ada yang salah, insert into sales ID. Oke, di sini ada typo, ini N ya, N. Oke, one row inserted, one row created. Oke, untuk selanjutnya kita lihat lagi, supplier udah, sales udah, penerima pun udah, detail udah, faktur. Oke, ini yang penjualannya belum ya. Oke, yang penjualannya kita create juga, create table, misalnya barang tadi udah ya. Lalu yang belum aja sih, yang belum customer pun udah ya. Transaksi udah. Ini udah termasuk ke dalam datanya teman-teman. Udah masuk ke dalam table yang telah kita create tadi untuk penjualannya. Oke, selanjutnya sepertinya udah hampir semuanya ya udah diapain. Udah dari proses normalisasi, proses konseptual model, logic model, fisikal. Setelah kita buat fisikal, langsung kita fisikal ini lalu kita implementasikan dalam bentuk sintak-sintak dalam bentuk perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Setelah kita tadi coba kita lihat ya dari awal dulu sebentar. Yang pertama tadi kita di sini telah login sebagai admin, telah terkoneksi dengan database-nya. Di sini saya pakai versi 18C ya. Lalu di sini kita buat user baru ya teman-teman. Namanya tugas 1. Passwordnya ini bla 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 bla. Dan karena dia error, kita bisa kasih alter session di sini. Lalu sessionnya telah teralter. Nah, selanjutnya kita tadi setelah buat user, kita buat tadi adalah tabel barang ya. Nih, tabel barang yang ada kode barang, nama barang, dan satuan. Sebenarnya di sini ada primary key-nya. Nanti teman-teman bisa menggunakan perintah perintah alter untuk mengubah kode barang ini menjadi primary key. Selanjutnya tadi ada error. Selanjutnya di sini kita menggunakan perintah create ya. Create itu membuat di sini cara membacanya, kita buat sebuah tabel baru dengan namanya barang 1. Lalu tanda kurung ini sebagai
untuk isiannya. Misalnya di sini ada entitas kode barang, ada nama barang, dan satuan. Teman-teman, untuk tipe datanya, teman-teman bisa sesuaikan dengan preferensi teman-teman masing-masing. Di sini saya menggunakan varchar ataupun varchar 2. Di sini adalah isi fieldnya. Misalnya, teman-teman ini ingin memasukkan data, maka maksimal hanya 30 karakter yang bisa ditampung ke dalam suatu entitas tersebut. Nah, selanjutnya kita menggunakan perintah insert di sini. Insert into barang, insert masukkan ke dalam tabel barang yang ke dalam tabel barang tersebut ada kode barang, nama barang dan satuan yang berisi value-nya ada 1, ada aqua dan PS. Nah, karena di sini error, di sini kita karena menggunakan varchar, makanya di sini error. Juga di sini tidak lupa titik koma tadi. Makanya untuk yang benarnya adalah ini ya. Insert into barang 1, ini nama tabel ya teman-teman. Ini adalah adalah atribut-atributnya. Kode barang, nama barang, dan satuan. Lalu values ini adalah data yang ingin kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Misalnya ada 1, kita menggunakan karakter kutip di sini sebagai untuk agar tidak ada kekeliruan ya teman-teman. Makanya kita menggunakan varchar tanda kutip. Karena tadi kita buatnya varchar untuk tipe datanya. Ada values-nya ada 1, aqua dan paste. Selanjutnya kita di sini untuk select, kita untuk menampilkan sebuah data dalam sebuah tabel, kita menggunakan perintah select di sini. Di sini select asterisk atau bintang from nama tabelnya. Di sini nama tabelnya adalah barang 1. Lalu teman-teman lihat di sini ada kode barang, ada nama barang dan isi tabelnya, isi dari itunya fieldnya. Selanjutnya di sini sama untuk perintah create, select, insert. Nah, di sini tadi ada salah satu perintah untuk mengubah suatu tabel yang menggunakan perintah alter ya teman-teman. Kita lihat mana tadi di sini alter tabel faktur. Maksudnya tolong alterkan tabel faktur dan ubah nama tabelnya menjadi detail. Maksudnya gitu. Dan akhirnya di sini tabel alter katanya. Tabel telah berhasil di alter. Oke, untuk alter udah, untuk create udah, select pun udah, insert juga udah. Oke. Nah, lebih kurang seperti itu untuk tugas kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk selanjutnya pada tabel pembelian, coba kita cek di sini untuk normalisasi yang telah kita buat tadi adalah untuk tabel penjualan ya, yang ini. Untuk penjualan, normalisasi ketiganya kita pakai. Yang selanjutnya kita coba buat adalah untuk pembeliannya. Kita pakai normalisasi yang ketiga. Oke, seperti biasa kita login SYSDBA. Oke, langsung aja biar cepat kita buat dulu tabel ya. Create table detail 1 misalnya. Lalu di dalamnya ada nomor faktur. Lalu ada nomor faktur, kita buat varchar aja ya, bisa varchar 2 atau varchar aja. Selanjutnya ada kode barang, quantity sama harga. Kode barang quantity sama harga satuan aja ya, biar bisa bedainnya sama yang sebelumnya. Satuan varchar 30. Jangan lupa kita buat primary key-nya, yaitu nomor faktur nomor
oh ya, pakai ini ya, nomor faktur. Jangan lupa satu lagi. Oke, langsung kita insert satu data aja, into detail 1. Ini untuk apa ya teman-teman, ya untuk penjualan. Ada nomor faktur, ada kode barang, ada quantity, ada satuan, lalu values-nya bisa 1, kode barang kuantitinya 1, misal kuantiti 6 deh, 2 deh, lalu satuannya misalnya harganya 45.000 gitu, jangan lupa. Oke, coba kita select bentang from detail 1. Oke, udah. Selanjutnya kita masuk ke faktur, create table faktur kecil aja ya, faktur atau transaksi, create, lalu kita isi ada nomor skor faktur, ada nomor faktur, bisa kita buat varchar 20, bebas berapa ya sebenarnya. Ada tanggal transaksi. Faktur ini sebenarnya transaksi ya teman-teman, transaksi. Kita sebenarnya di sini bisa buat date sih, tapi kita buat aja di sini. Lalu ada kode customer ya, kode customer varchar sama diskon. Pastinya di setiap transaksi pasti ada diskon ya, tapi bisa diskonnya 0, bisa tidak ada diskon, bisa ada diskon di dalamnya. Oke, jangan lupa tutup satu lagi ini. Oops, name is. Oke, ada yang salah. Katanya name. Oke teman-teman, tadi ada error sedikit pada bagian sini ya. Rupanya tabel telah ada nama. Oke, kita bisa ganti jadi faktur 1 saja. Lalu kita bisa insert lagi, insert into faktur 1. Kita buat nomor faktur ya. Kalau insert sudah tahu lah ya, kita cek kodenya. Selanjutnya kita langsung saja lah ke tabel barang ya, create table barang 1, misalnya kode barang, nama barang, sama harga satuan. Kode barang varchar 2 20, nama barang varchar 2 40, lalu ada harga kita buat varchar 2 40. Oke. Jangan lupa di sini kita kasih, oh ya nanti di alter juga nih ya. Soalnya di sini ID-nya lupa saya kasih primary key-nya pada kode barang. Oke. Oops. Oh, udah pernah ya. Oke teman-teman, ini tadi kita udah create ya. Tadi karena ada error,
karena namanya udah ada, makanya kita ubah jadi barang 2 nama tabelnya. Untuk selanjutnya kita lihat tadi di sini ada tabel customer ya. Kita create juga di sini, create table customer, lalu ada kode customer dan alamat. ID aja ya, ID aja biar cepat. Voucher 240, terus ada ID sama customer ya, customer sama voucher 240. Lalu ada alamat ya, alamat voucher 240 juga. Jangan lupa primary ya, primary key seperti itu. ID. Oke, table created. Coba kita insert satu aja di bagian customer. Into customer, ada ID, ada customer, ada alamat, ada ya. Lalu values-nya kita isikan. Ada 1 misalnya. Lalu ada Nana misalnya, sama Jalan Tanjung Betul. Oke, seperti itu. Oke, kita select bintang from customer, kita mau lihat isi datanya. Oke, udah ada. Oke, kita telah create, kita telah insert, kita telah select. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.